Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Mulyo Setiawan. Saya kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OOP atau Object Oriental Programming. Object Oriental Programming adalah paradigma pemrograman yang berbasis dengan objek yang memungkinkan pengelolaan data dan fungsionalitas dalam bentuk objek. OOP berkembang sejak 1960-an dengan bahasa seperti Stimula, kemudian diperkuat dengan Smalltalk, C++, dan Java. Pendahuluan OOP. Definisi OOP: paradigma pemrograman yang berbasis dengan objek yang memungkinkan pengelolaan data dan fungsionalitas dalam bentuk objek. Yang kedua, sejarah OOP berkembang sejak 1980-an dengan bahasa Simula, kemudian diperkuat dengan Smalltalk, C++, dan Java. Prinsip dasar OOP: enkapsulasi, yaitu penyembunyian data agar hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Pewarisan: kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Polimorfisme: metode yang sama dapat memiliki bentuk berbeda. Abstraksi: penyederhanaan kompleksitas dengan hanya menampilkan esensi dari suatu objek. Selanjutnya, struktur data dalam OOP di antara lain: yang pertama, kelas dan objek, kemudian atribut dan metode, yang ketiga, akses modifiers. Pertama, kelas dan objek. Kelas: cetak biru atau template untuk membuat objek yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu objek. Sedangkan objek instansiasi dari sebuah kelas. Instansiasi adalah proses membuat objek dari sebuah kelas. Dengan kata lain, instansiasi adalah langkah di mana kita menciptakan versi nyata dari cetakan kelas yang telah kita buat. Apa yang terjadi saat instansiasi? Alokasi memori untuk objek baru. Yang kedua, memanggil konstruktor jika ada untuk menginstansiasi atribut. Kemudian memberikan referensi objek ke variabel yang dibuat. Kedua, atribut dan metode. Atribut adalah variabel yang menyimpan data atau properti suatu objek. Setiap objek yang dibuat dari kelas akan memiliki nilai atributnya sendiri. Metode adalah fungsi atau prosedur yang berada dalam kelas yang menentukan perilaku objek. Metode dapat mengakses dan memodifikasi atribut objek. Contoh atribut dan metode. Misalkan terdapat kebutuhan dari sistem informasi akademik yang kita bangun, yaitu seorang dosen dapat merubah data dirinya sendiri. Maka kita dapat membuat kelas yang kita beri nama dosen. Atribut yang memiliki nama NIP, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, dan nomor HP. Metodenya adalah ubah data dalam kurung. Selanjutnya, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Fungsi utama konstruktor: yang pertama, menginisiasi atribut. Kedua, menjalankan kode yang diperlukan saat objek dibuat. Kemudian yang terakhir, memastikan objek memiliki nilai yang valid. Setiap kelas dalam OOP biasanya memiliki konstruktor. Jika tidak didefinisikan, maka bahasa pemrograman akan menyediakan konstruktor secara default. Terakhir, ciri-ciri konstruktor. Pertama, biasanya sama dengan nama kelas. Kedua, tidak mengembalikan nilai. Yang terakhir, dipanggil secara otomatis. Akses modifiers dalam OOP. Akses modifiers atau pengubahan akses digunakan untuk mengontrol visibilitas dari atribut dan metode dalam suatu kelas. Selanjutnya, fungsi utama akses modifiers. Yang pertama, melindungi data dari akses yang tidak diinginkan. Kemudian menentukan di mana atribut atau metode dapat digunakan, di antara lain public, private, protected. Yang terakhir, menerapkan prinsip encapsulation dalam OOP. Keunggulan OOP: modularitas, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan. Reusability, dapat menggunakan kembali mode melalui pewarisan. Abstraction, mengurangi kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi. Selanjutnya, era pemrograman assembly 1950-an. Pemrograman assembly adalah pemrograman tingkat rendah yang menggunakan mnemonic
instruksi berbasis huruf sebagai pengganti kode binar. Dibandingkan dengan pemrograman mesin, assembly lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Masih bergantung pada arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86, ARM, MIPS. Assembly lebih baik daripada pemrograman mesin karena lebih mudah dibaca manusia karena menggunakan mnemonic seperti MOV, ADD, SOAP. Lebih mudah dipelihara dibandingkan kode binar langsung, lebih cepat ditulis dibanding kode mesin karena programmer tidak perlu menghafal kode binar. Keterbatasan assembly diantara lain yaitu masih sangat tergantung pada hardware, kemudian sulit dipelihara dan dibesar, butuh pemahaman mendalam tentang arsitektur CPU. Selanjutnya era pemrograman prosedural 1950-an. Karena assembly masih sulit digunakan untuk pemrograman besar, maka muncul bahasa pemrograman prosedural seperti Fortran dan COBOL. Pemrograman prosedural adalah paradigma yang membagi kode menjadi fungsi atau prosedur yang dapat dipanggil kembali. Namun pada awalnya tidak ada aturan yang ketat mengenai bagaimana kode ditulis, sehingga kode bisa menjadi berantakan dan sulit dipahami. Era pemrograman prosedural 1950-an yang selanjutnya, permasalahan dalam prosedural tanpa struktur. Pertama, menggunakan Goto yang membuat alur kode lompat-lompat dan sulit ditelusuri. Tidak ada struktur yang jelas dalam alur eksekusi, sulit dipahami karena tidak ada pembagian blok kode yang rapi. Selanjutnya, kode pemrograman di era prosedural ini dikenal dengan kode spaghetti, yaitu kode yang sulit dibaca, dipahami, dan dipelihara karena alurnya tidak struktur dan penuh dengan lompatan kode yang tidak jelas. Karakteristiknya diantara lain yaitu menggunakan Goto secara berlebihan, menyebabkan kode lompat-lompat tanpa aturan. Yang kedua, tidak ada modularitas, semua fungsi bercampur dalam satu file besar. Yang ketiga, variabel global digunakan secara sembarangan. Yang terakhir, alur eksekusi kode sulit dipahami. Selanjutnya, di era 1960-an, pemrograman struktur adalah paradigma yang mengatur alur eksekusi kode dengan aturan yang lebih jelas dan struktur. Ciri utama pemrograman struktur diantara lain yaitu tidak menggunakan Goto, diganti dengan if else, while, for, dan fungsi. Yang kedua, menggunakan blok kode yang lebih jelas. Yang ketiga, lebih mudah dipahami oleh dan dikelola. Keempat, menggunakan fungsi untuk modularitas. Yang kelima, menggunakan struktur data yang lebih baik. Pasal memperkenalkan record, dan C memperkenalkan struktur untuk menyimpan data dalam format yang lebih terstruktur. Selanjutnya, era pemrograman terstruktur 1960-an. Peran pemrograman terstruktur dalam sejarah pemrograman di antara lain yaitu pemrograman prosedural awalnya tidak terstruktur, menyebabkan kode sulit dipelihara. Yang kedua, pemrograman terstruktur muncul untuk menghilangkan Goto. Yang ketiga, bahasa seperti Pascal dan C menerapkan konsep pemrograman terstruktur. Yang keempat, tanpa pemrograman terstruktur, kita tidak akan sampai pada OOP dan bahasa modern lainnya. Yang terakhir, pemrograman terstruktur adalah jembatan antara prosedural dan paradigma modern seperti OOP dan fungsional. Ia menjadi kode lebih bersih, modular, dan mudah dikelola. Selanjutnya, kelemahan pemrograman terstruktur diantara lain adalah semua data bisa diakses dari luar, sulit mengontrol pengumpulan data. Kedua, data dalam struk masih bisa dimodifikasi langsung tanpa aturan yang jelas. Yang ketiga, jika kita ingin membuat struk baru dengan atribut yang mirip, kita harus menulis ulang semuanya. Tidak ada cara untuk menuangkan kode secara otomatis. Yang terakhir, kesulitan dalam mengorganisir program besar. Jika program memiliki banyak fungsi dan struk, kode menjadi sulit diatur. Sistem besar seperti game, software bisnis, dan sistem operasi lebih sulit dikelola dengan pendekatan terstruktur. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam berkata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.